Ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Halo guru-guru hebat, perkenalkan, saya Trisno, guru SD Negeri 5 Sikap Dalam, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih fasilitator Bapak Ahmad Sutardi yang selalu memberikan dukungan dan supportnya. Pengajar praktik Ibu Siska Sari Oktavia yang selalu membimbing kami calon guru penggerak. Assalamualaikum Bu Erta. Waalaikumsalam Pak Tris. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sama baik Bu. Oh ya Bu Erta, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Oh, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya ingin bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Pak, dengan senang hati. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa sudah sesuai dengan alur tita, apa belum. Kemudian, apakah Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Apakah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu Herta sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya Bu, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya ya Bu, sebelum melakukan kegiatan observasi, saya akan tanya dulu, boleh Bu? Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kompetensi untuk coaching, yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot pada coach kita. Oh, baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, di antara 3 kompetensi yang Ibu sudah kuasai ini, kompetensi yang mana yang ingin Ibu gali untuk dikembangkan terhadap coaching nanti? Jadi yang ingin saya gali di sini lebih spesifik ke kompetensi, yaitu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh, jadi di sini ada 2 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ya. Yang pertama mendengarkan aktif, bagus Ibu, biar Ibu bisa fokus dalam melakukan coaching. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Indikator yang ingin Ibu capai dari kegiatan coaching ini apa ya Bu? Harapan saya di kegiatan coaching ini, coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan dengan pemikiran dari coach itu sendiri. Benar Ibu ya. Jadi di sini bagaimana coach bisa menemukan sendiri
solusi dari permasalahannya yang dia hadapi sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya Bu. Untuk sekarang silakan Ibu melakukan coaching. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dika. Waalaikumsalam Bu Erta. Apa kabarnya Bu Dika? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Dari chat WA kita tadi, saya sudah menyiapkan wadah nih untuk kita sharing. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu malam hari ini. Walaupun kita berbicaranya lewat daring. Kalau boleh tahu, kenapa nih Bu? Kayaknya seperti kurang enak nih. Iya Bu, saya ada masalah sedikit. Kelihatan kan Bu, kalau saya lagi ada masalahnya? Iya, kelihatan Bu. Apalagi sampai ngajak ngobrol berdua gini. Ada apa ya Bu? Boleh cerita? Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Bu. Cuma saya butuh coaching sepertinya dengan Ibu untuk mempersiapkan pelajaran awal tahun ajaran baru nanti. Oke, siap Bu. Semoga nanti kita bisa memperoleh pencerahan ya Bu. Nah Ibu, kita akan coaching sebentar malam ini. Memanfaatkan waktu yang ada kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit ya. Sekarang dari apa yang akan kita obrolkan nanti, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Saya mendapatkan ide-ide kreatif untuk kelas di tahun ajaran baru saya. Karena saya mulai merasa bosan sebagai wali kelas. Awal pertemuan di tahun ajaran baru selalu begitu-begitu saja. Tapi saya bingung Bu. Nah, makanya ini yang membuat saya jadi galau. Oh, jadi Ibu mau membuat ide-ide baru di awal tahun ajaran baru nanti. Karena sepertinya dari cerita Ibu, sekarang pertemuan pertama ajaran baru sudah tidak menarik lagi. Seperti itu ya Bu. Nggak usah galau Bu, kita cari solusinya sama-sama. Di sini pertama mungkin Ibu bisa menceritakan lebih rinci dan ideal dari ide-ide apa yang Ibu harapkan, atau cerita dulu apa masalahnya Bu. Gini ya Bu, saya kan sudah lama jadi wali kelas, tapi setiap awal tahun ajaran baru selalu begitu-begitu saja, dan saya rasa kurang menarik dan kurang mengesankan untuk siswa-siswa saya. Oh, jadi Ibu merasa kalau kegiatannya kurang menarik. Kurang menariknya seperti apa ya Bu? Boleh diceritakan? Ya itu Bu, pas waktu perkenalan pertama di awal tahun ajaran baru, mereka hanya menyampaikan asal sekolah mereka. Kegiatan-kegiatan seperti itu yang saya rasa sudah tidak menarik lagi. Oh, jadi itu Ibu jadi bosan. Di sini Ibu menganggap sudah tidak menarik lagi. Seperti itu ya Bu? Iya Bu, saya berpikir anak sekarang beda dengan anak yang dulu-dulu. Anak sekarang cenderung pasif dan malas merespon guru. Kalau dulu anak-anak responsif dengan pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Apakah ini dampak pandemi kemarin ya Bu? Kebiasaan mereka yang hanya diam saja di rumah. Kayaknya mereka kurang sosial gitu. Oh, jadi Ibu merasakan perbedaan ya Bu dengan anak-anak tersebut. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut perbedaan yang Ibu rasakan? Gini Bu Erta, kemarin pada saat pertemuan pertama, anak-anak di kelas cenderung pasif dan malas bertanya dan menjawab. Jadi pertemuan pertama di tahun ajaran baru ini kesannya monoton dan akhirnya ada kesan yang tidak enak. Oh ya, boleh saya tanya lagi ya Bu? Kalau kurang menariknya dilihat dari mana ya Bu? Iya ya, apa mungkin saya yang kurang menarik perhatian mereka? Jadi mereka pasif
dan diam tidak bertanya, kayak monoton gitu Bu. Coba deh kita cari tahu kurang menariknya menurut Ibu seperti apa ya? Dan di bagian mana, Bu? Saya takut Bu, kegiatan saya nanti akan tidak menarik atau garing di mata mereka. Kalau kegiatannya cuma perkenalan, sama menjelasin asal sekolah mereka saja. Jadi masalahnya takut garing ya, Bu. Kenapa Ibu buat perencanaan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Karena menurut saya selama ini siswa aktif dan semangat. Jadi saya tidak berpikir untuk membuat ide-ide baru. Pikir saya ini cukup. Sekarang coba Ibu pikirkan kegiatan apa nih yang Ibu anggap berhasil untuk anak-anak Ibu. Apa ya? Itu Bu, kegiatan-kegiatan permainan-permainan yang menyenangkan untuk mereka dan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik ya mungkin agar mereka mau aktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Wah, bagus tuh Bu, permainan anak-anak pasti senang. Bisa Ibu buat tidak kegiatan itu untuk tahun ajaran baru sekarang? Kan seru tuh main. Iya ya, saya akan coba supaya anak aktif dan semangat. Mungkin ini bisa membantu ya. Sejauh ini dari yang kita bicarakan, dapat pencerahan apa nih Bu? Banyak kayaknya Bu. Pertama saya tidak perlu ganti rencana awal tahun ajaran baru. Mungkin di sini saya juga harus upgrade ilmu saya biar menarik dan kekinian, seperti mencari permainan-permainan tentang perkenalan yang menyenangkan. Sekarang kan sudah tahu nih rencana aksi Ibu apa ya kalau boleh saya tahu? Kedepannya saya akan mencari referensi tentang ide-ide permainan-permainan yang menarik yang ada di YouTube mungkin ya Bu, dan saya akan bertanya dengan rekan sejawat saya bagaimana cara membuat anak tertarik di pembelajaran saya. Ada lagi hal-hal yang Ibu lakukan dengan ide-ide baru itu? Mungkin mencari lagu-lagu kekinian ya Bu, yang siswa senangi dan saya bisa bernyanyi bersama-sama di kelas biar mereka senang dan kesannya enak gitu Ibu ya. Wah, bakal jadi guru kekinian dong. Keren Bu Dika. Demi Bu, demi anak bangsa dan biar anak-anak semangat dan aktif ke depannya. Rasanya obrolan kita sudah panjang ya. Apa yang kita dapat dari hasil percakapan kita malam ini ya Bu? Saya sudah tahu Bu apa yang akan saya perbuat dan saya langsung mau menyusun rencana dan aksi nyata Bu. Oke, sekarang target selesainya kira-kira kapan ya Bu? Mungkin 2 minggu lah Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas berbagi pengalaman dan waktunya. Semoga kita ketemu 2 minggu ke depan ya Bu. Dan pengen tahu deh hasilnya seperti apa. Ya Bu, terima kasih juga. Nanti saya akan ceritakan hasilnya ya Bu. Terima kasih juga Bu, terima kasih banyak karena Ibu mau mendengarkan curhatan saya. Iya Bu, terima kasih sama-sama ya Bu. Selamat malam Bu Dika. Selamat malam Bu Herta. Baik Bu Herta, bagaimana tadi proses coachingnya bisa diceritakan. Yang pertama saya ingin bertanya, apa yang sudah Ibu dapat dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh coaching? Baik Bapak, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Yang pertama, selama coaching, saya melakukannya dengan alur tirta, seperti menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan coaching, kemudian melakukan pertanyaan pemantik untuk rencana aksi dan kepastian tanggung jawab.
Kemudian saya menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan permasalahannya. Baik, jadi Ibu Herta sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya, dan menggali kompetensi yang dimiliki Koci. Sepertinya Ibu sudah berhasil kayaknya. Sesuai dengan pengamatan saya tadi, ada beberapa catatan ya Bu Herta, baik itu dari alur Tirta yang sudah Ibu lakukan. Tadi sudah berhasil ya, Ibu melakukan kegiatan observasi seperti alur cerita yang Ibu lakukan, menanyakan tujuan kepada Koci, sudah mengidentifikasi permasalahan Koci dengan menggali kompetensi yang dimilikinya. Kemudian serta melakukan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan Koci melakukan rencana aksi untuk tindakan yang akan dilakukan dan memunculkan kepastian rasa tanggung jawab yang akan dilakukan. Dan juga ya Bu, Ibu sudah melakukan kompetensi coaching ini dengan baik, seperti sudah melakukan kehadiran penuh, berusaha memahami apa yang Koci hadapi, sudah berusaha mendengarkan aktif ya Bu di sini. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ibu sudah menanyakan pertanyaan berbobot, baik itu pemantik yang memancing Koci untuk menceritakan masalahnya dan mencari solusinya, dan mengetahui kata kunci dari permasalahan Koci. Luar biasa ya Ibu, sudah Ibu lakukan proses coaching ini hari ini dengan baik. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching di berikutnya ya Bu. Ada lagi pertanyaan Ibu, yang terakhir untuk ke depannya setelah melakukan coaching di hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Oke, jadi saya ingin mendalami alur Tirta dengan lebih spesifik dan tertata dengan baik dalam melakukan coaching supaya kegiatan coaching selanjutnya akan lebih baik lagi, Pak. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah melakukan kegiatan observasi dan coaching tadi, dan sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin cukup ya Bu, saya akhiri kesempatannya. Semoga kita bertemu di lain waktu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tres. Sama-sama Ibu Herta. Terima kasih guru-guru hebat. Salam dan bahagia. Nantikan video berikutnya.